Alangkah baiknya kita mengawali sesuatu dengan berdoa. Siapa ketua kelasnya? Iya, Sally, ayo maju untuk pimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah udah berdoa. Jadi supaya kita makin semangat hari ini, kita mau nyanyi dulu lagu nasional supaya makin semangat. Lagunya lagu Garuda Pancasila. Semua hafal lagu Garuda Pancasila? Oke, berdiri semuanya, kita nyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah nyanyi lagu Garuda Pancasila. Boleh duduk lagi. Udah nyanyi, udah berdoa, ya kan? Hari ini kita mau belajar. Masih semangat semuanya? Masih. Ya, jadi biarpun belajarnya matematika, pusing gak sih belajar matematika? Enggak ya? Senang ya? Jadi harus semangat ya belajar matematika ya? Sampai waktu kita selesai, semangat belajarnya bisa? Bisa. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Oh, Erina kemana ya? Sakit. Oh, Erina sakit ya. Dan nanti kita doakan semoga Erina lekas sembuh supaya bisa belajar lagi sama kita di kelas. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau dulu absen satu-satu nih. Ibu mau tanya perasaan kalian hari ini gimana? Lagi senang, lagi sedih, atau lagi marah, atau lagi apapun kalian bebas utarakan ya. Ibu tunjuk, dimulai dari Finfin. Finfin hari ini perasaannya gimana? Senang, terus? Bahagia. Senang. 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 Sebelah sini. Senang. 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 Yang ini? Gembira. Bahagia. Masya Allah, kelas ini semuanya berarti hari ini dalam keadaan senang, sehat, dan bahagia. Nah, supaya makin semangat belajarnya hari ini, kita ice breaking dulu, yaitu tepuk konsentrasi. Ada yang ingat tepuk konsentrasi? Ada.
Siap. Nah, hari ini kan kita mau belajar tentang piktogram dan diagram batang. Kita buat kesepakatan kelas dulu ya hari ini. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materinya. Oke, nanti kalian dibagiin tugas juga untuk dikerjakan secara berkelompok. Kesepakatannya adalah semua harus mengerjakan, harus berpartisipasi. Nanti apabila ada yang tidak mengerjakan bagaimana? Kira-kira gimana? Dikurangin nilainya ya. Nanti kelompoknya kasih tahu kalau ada yang tidak mengerjakan sama sekali, ada yang tidak membantu menjawab, ya? Bisa? Nah, nanti ketika Bu Agis menjelaskan, kalian semua mendengarkan. Oke? Bisa? Nanti kalian ada waktunya berbicara ketika apa? Ketika sudah mengerti, ketika tidak mengerti, ketika kurang jelas, terus ketika presentasi di depan. Paham? Oke, kita bekerja sama untuk pelajaran hari ini ya. Ya, nah sekarang Ibu mau kita ingat-ingat dulu. Sebelumnya kita udah belajar apa? Tentang jaring-jaring kubus, betul? Betul. Terus kira-kira kalau materi piktogram dan diagram batang, kalian sudah pernah belajar sebelumnya? Sudah. Di kelas berapa? 3 ada ya. Terus di kelas 2 juga ada, ya kan? Nah, kita ulang lagi, tapi versi lebih lengkap sedikit daripada waktu kelas 2 dan kelas 3. Tapi sebelum mulai, Ibu mau kalian keluarkan dulu bukunya. Oke? Dikeluarkan bukunya. Nah, sambil ngeluarin buku, Bu Agis mau tanya, kira-kira ini kan kita tinggalnya di Jakarta ya? Ya, di Condet biasanya orang kenalnya apa? Kampung Betawi, ya nggak sih? Ya. Nah, siapa yang pernah ke PRJ? Pernah ke PRJ? Iya, PRJ itu kan salah satu festival budayanya Betawi, ya kan? Namanya aja Pekan Raya Jakarta. Itu biasanya pas kapan dilaksanainnya? Ketika 1 bulan pas ulang tahunnya Kota Jakarta. Nah, karena namanya aja udah Pekan Raya Jakarta ya, festivalnya Jakarta. Biasanya di sana ada yang jual makanan-makanan daerah Betawi. Ada kerak telur, soto Betawi. Terus habis itu apa lagi? Gado-gado. Siapa yang pernah makan? Pernah makan? Iya, hampir semuanya pernah makan ini ya, salah satu ini. Terus, kira-kira nih, gimana sih kita supaya tahu teman-teman di kelas kita ini suka makanan Betawinya itu apa? Siapa yang tahu? Melalui apa kira-kira? Iya, bertanya. Atau melakukan survei. Betul, good job. Kasih tepuk tangan. Nah, hari ini kita itu mau belajar tentang piktogram dan diagram batang. Untuk apa kita belajar piktogram dan diagram batang? Untuk menganalisis data makanan Betawi. Ya, karena hari ini kita belajarnya khusus tentang makanan Betawi ya. Nah, terus kita juga supaya kita bisa menyusun penyajian data ke dalam bentuk piktogram dan diagram batang. Terus yang ketiga nih, supaya apa? Mampu membaca dan membuat diagram batang. Oke, terus yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari penyajian data di depan kelas. Iya, supaya bisa mempresentasikan hasil data, supaya bisa membaca piktogram dan juga diagram batang. Oke, nah sekarang ini ada pertanyaan. Ini karena ada 3 pertanyaan ya kan? Ini kan ada 3 kelompok. Ibu mau masing-masing kelompok menjawab. Pertanyaan pertama, ya, Ibu
menyajikan informasi dalam bentuk gambar atau diagram? Kelompok mana yang mau jawab? Kenapa penting? Boleh kelompok ini? Agar bisa perhatian. Iya, good job. Kasih tepuk tangan agar bisa menarik perhatian. Ya, tepuk tangan. Yang kedua, kira-kira kalau kalian jadi penjual kerak telur ya, apa sih manfaatnya kalian itu tahu makanan yang paling disukai pelanggan? Siapa yang mau jawab? Boleh, Bintang? Agar penjual mengetahui makanan favorit pelanggan. Iya, agar penjual bisa mengetahui makanan favorit pelanggan. Dengan begitu penjualnya bisa apa? Bisa makin banyakin porsinya, ya kan? Oke, good job, betul. Tepuk tangan dulu. Dan yang ketiga, gampang banget ini pertanyaannya ya. Jika data jumlah pembeli ditulis dengan bentuk angka, apakah mudah dipahami semua orang? Kelompok sini? Tidak ya, karena bentuknya angka, ya kan? Pasti terlihat membosankan. Selanjutnya, nah kita kan tadi bilang mau belajar tentang diagram ya. Apa sih diagram itu? Iya, nah jadi kayak yang di pertanyaan yang tadi, ya kan? Diagram itu untuk apa? Menarik perhatian. Kenapa bisa dibilang menarik perhatian? Karena bisa ini, ya kan, memudahkan pembacaan informasi. Terus habis itu diagram ada bentuknya diagram batang dan diagram gambar dan bentuk-bentuk lain, ada lingkaran dan lain-lain. Tapi hari ini kita hanya belajar diagram gambar atau piktogram dan juga diagram batang. Gitu. Nah, selanjutnya ya nih yang tadi Bu bilang kita belajarnya piktogram dan diagram batang. Piktogram itu apa Bu? Piktogram itu adalah diagram gambar yang mewakili angka. Jadi gambarnya ini nih mewakili angka. Misalnya satu gambar uang ini mewakili 1. Berarti kalau ada 3 gambar gini berapa? 3. Terus kalau misalnya satu gambar ini mewakili 2. Kalau mewakili 10, 30. Nah, sedangkan kalau diagram gambar itu terdiri dari bentuknya ini nih, ya, dari persegi panjang, ya. Nanti di sini biasanya ada angkanya. Nanti kita lihat lagi di selanjutnya, oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, nah kita masuk lebih jauh ke piktogram ya. Tadi piktogram itu diagram gambar yang menunjukkan simbol atau untuk menunjukkan suatu data, untuk menunjukkan jumlahnya nih, ya kan? Itu piktogram menggunakan simbol atau gambar. Nah, selanjutnya ada contohnya nih, ya. Misalnya anggap kita berandai-andai kita lagi ke Festival Budaya Jakarta, ya kan? Ke bazar-bazar makanan khas Betawi nih. Yang pertama kita ada yang jual es selendang ayam, ada yang jual kerak telur, ada yang jual soto Betawi, ya kan? Nah, terus misalnya di sini kalian sudah melakukan survei. Tahu apa itu survei? Ya? Tahu, bertanya kepada orang-orang untuk mendapatkan suatu data, itu namanya survei, ya kan? Namanya survei. Nah, dari sini ada jumlah gambar sama dengan jumlah siswa, ada keterangannya nih, ya kan? Jumlah gambar ada jumlah siswa yang memilih makanan. Sekarang
Ya, jadi menunjukkan jumlah suatu datanya itu menggunakan di kotak panjang batangnya ya, menunjukkan tingginya gitu. Nah, ini ada contohnya. Nih, kayak yang tadi ya, ceritanya kita masih di festival budaya nih. Ada soto Betawi, nasi uduk, dan kerak telur. Kita mau tahu siswa paling sukanya yang mana? Siapa yang bisa baca diagram ini? Ada yang udah pernah belajar diagram batang sebelumnya? Udah. Kalau soto Betawi, berapa orang yang suka soto Betawi? 8 ya. Terus kalau nasi uduk? 6. Kerak telur? 9. Betul. Nah, kalau di diagram batang, selain dia bentuknya batang, dia itu punya 2 garis nih. Ada garis yang lurus ke sini, ini garis ya kan, dan ini ke atas. Ini tuh Y. Ini X namanya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu X ini untuk apa? Untuk jenis datanya. Ya, di sumbu X ini untuk jenis datanya. Datanya ada data apa aja? Nah, kalau di sumbu Y ini untuk jumlahnya. Jumlah datanya gitu. Bisa? Paham? Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu mau kasih tugas, kita ice breaking lagi supaya kita semangat lagi. Ini kelihatannya udah lemas lagi. Ya, tepuk semangat tahu? Tahu. Oke, kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, hari ini Ibu mau bagi tugas kelompok. Ya, ini kan duduknya sudah sesuai kelompok ya. Nah, sesuai kelompok, Ibu mau bagikan untuk kelompok ini. Ingat-ingat ya, namanya adalah kelompok alfa. Oke? Yang ini kelompok beta, yang ini kelompok Charlie. Ya. Nah, di sini Ibu mau bagi ini untuk kelompok Charlie. Ini salah. Charlie yang ini yang beta. Ini yang alfa. Oke. Nah, sebelumnya perhatikan instruksinya terlebih dahulu. Ya, di depan ini lihat semuanya ya. Di depan ada namanya, dituliskan. Namanya nama depan boleh atau nama panjangnya, jangan nama panggilan yang belakang ya. Untuk memudahkan, terus ditulis, jangan lupa ditulis kelasnya dan tanggal hari ini. Bisa? Oke, nah selanjutnya di sini ada soal nih bentuknya. Nah, masing-masing kelompok ini untuk pertanyaannya ini berbeda-beda ya. Nah, tapi semuanya ada tabel yang di atas, ada yang di bawah untuk membentuk diagram batang ini. Yang atas untuk membentuk piktogram. Ya, kayak tadi yang di contoh yang tadi. Nih, kalau di sini kan gambar tangan ya. Kalau kalian nanti ngisi ini, kalian boleh isi pakai simbol lingkaran atau segitiga boleh dan lain-lain, terserah yang menurut kalian lebih mudah. Nah, ini kan nggak ada datanya ya di sini ya, masih kosong kan? Nah, coba dibaca perintah yang atasnya. Lempar dadu sebanyak, ada yang 15, ada yang 10, ada yang 20 kali untuk mengumpulkan data. Terus gunakan tabel untuk mencatat data ya. Jadi nanti keluarnya berapa? Misalnya nih, nanti kalian lempar dulu nih kubusnya ya kan di meja. Terus dilempar kan, oh ini keluarnya nasi uduk. Berarti nanti kalian catat dulu di buku tulis. Nasi uduk itu 1 gitu kan. Terus nanti lempar lagi. Oh terusnya keluar apa lagi? Kerak telur. Lempar lagi, keluarnya apa lagi? Es, selendang, mayang gitu. Yang kalau kelompok ini lakuin sampai 20 kali. Yang kelompok ini sampai 15 kali ngelemparnya. Ya.
Yang kelompok ini sampai 10 kali. Kira-kira sampai di sini ada yang masih bingung? Tidak. Ada yang ingin bertanya terkait pengerjaan LKPD-nya? Nah, untuk diagram batangnya itu Ibu sudah bantu berbentuk kotak-kotak ya. Berbentuk kotak-kotak gitu. Kalian kalau ada yang membawa pensil warna, boleh diarsir aja sesuai tinggi kotaknya. Oke, paham semua sampai sini? Paham? Paham. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup? Waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Oke, dimulai dari sekarang. Ditulis dulu namanya, jangan lupa. Gak apa nama depannya ya. Nah, kelompok ini udah tulis dulu ya. Boleh ada yang mau coba nanti bergantian melempar dadunya juga boleh, ya kan? Lempar dadunya nanti bergantian. Nanti keluarnya apa jangan lupa dicatat ya. Ini dadunya nanti dilempar ya. Sudah selesai nyatet namanya? Nah, coba dilemparnya, ini perintahnya kelompok ini berapa kali? 15. Berarti nanti semua boleh mencoba melempar dadunya ya. Bergantian. Oke, boleh dilempar, mulai dikerjakan. Keluarnya apa? Nasi uduk. Nah, kalian sepakatin dulu nih, kelompok ini kira-kira simbol piktogramnya mau pakai bentuk apa? Nah, boleh. Jadi kelompok ini segitiga, berarti segitiga semua ya. Nah, kelompok ini sudah mencatatnya? Belum, oke lanjutkan dulu. Kelompok ini sudah mencatat namanya? Sudah. Nah, nanti semua melempar ini ya, si dadunya. Kelompok ini bagi semuanya kira-kira sudah menentukan belum bentuk piktogramnya ini mau dikasih simbol apa? Lingkaran, oke boleh. Boleh mulai dilempar. Dilihat perintahnya kelompok ini berapa kali lemparnya? 20. Berarti semua boleh merasakan melemparnya ya. Oke, kelompok ini sudah mulai. Oke, bentuk apa? Bentuk apa? Hati. Oke, boleh dilanjutkan. Ini yang gambarnya gelas ini di dadu ini biar kotak ya. Oke. Ini nasi uduk. Iya. Lempar 10 kali. Di sini kelompok alfa sudah. Soto Betawi, oke, good. Sudah 15? 7 atas 9. Berarti satu kali lagi. Oke, udah. Kalau sudah, jangan lupa ini ditulis jumlahnya ada berapa. Terus nanti dibikin diagram batangnya ya. Ini boleh dibentuk pakai penggaris. Kalau punya penggaris, kita boleh diwarnai juga tidak apa. Oke. Kelompok ini sudah. Oke. Nah, setelah sudah di piktogram, kelompok alfa kan tadi hanya 10 ya. Nah, kelompok alfa sekarang mengerjakan diagram batang. Ya, dikerjakan ini
bawa pensil warna? Boleh pakai pensil warna, ini diwarnain boleh, atau dibentuk menggunakan penggaris, dibentuk batang, ya, supaya dia menjadi batang. Oke, boleh. Yang kelompok ini sudah 20. Oke, sudah mengerjakan, sudah sampai di gagang batang. Oke. Yang kelompok sini, yang kelompok sini ada yang bawa pensil warna tidak? Tidak, boleh pinjam ke sini. Boleh pinjam satu warna saja. Nanti diwarnai. Enggak perlu beda-beda. Nanti kan dia kelihatan dari sininya kan. Jadi enggak perlu beda-beda. Kelompok Charlie sudah mulai mewarnai. Sudah, oke. Kelompok ini semuanya berdiskusi ya. Iya, berdiskusi. Oke. Kelompok apa ini? Beta. Berdiskusi semua? Berdiskusi. Kelompok Charlie semuanya berdiskusi? Berdiskusi. Berarti semuanya aktif ya. Waktunya sisa 5 menit lagi ya. Ini semuanya murni berarti. Oke, good job. Nah, kelompok sini sudah sampai ke pertanyaan? Sudah sampai ke pertanyaan? Sudah. Coba Ibu lihat boleh kinerjanya. Ini maksudnya makanan dan minuman ya. Oke, nah itu selisihnya nanti dihitung. Nah nanti ini apa? Kalian jelaskan ya. Ininya berapa gitu. Yang paling sedikit kan di dalam itu ya, ini dia potong. Nanti kalian sudah melempar gajinya sebanyak 20 kali. Yang selalu sebanyak 20 kali dihasilkan es lendang mayangnya 4 kali, satu kalian 4 kali, kerak telurnya 4 kali, nasi putihnya 5 kali, kari gorengnya 2 kali, terusnya sekali gitu. Nanti kalian jelaskan di depan seperti itu ya, paham? Selanjutnya kelompok ini ada perlu bantuan? Tidak. Nanti kelompok ini ketika presentasi di depan ya menjelaskan ya makanan apa yang paling muncul. Nanti kalian jelaskannya begini. Ini kami sudah melempar gaji sebanyak 10 kali ya kan? Kalau kalian 10 kali ya. Banyak 10 kali. Nah, setelah pelemparan dihasilkan data atau kami mendapatkan data yaitu es lendang mayangnya 2 gitu. Nanti kalian sebutkan, oke? Kita lihat terus jelaskan ini berdasarkan hasil data yang didapatkan, makanan yang paling sering muncul adalah nasi uduk yang
paling jarang adalah roti buaya gitu. Bisa? Paham? Oke, ya. Ya, nanti semuanya maju dan membaca secara bergantian, oke? Atau diwakili hanya 1-2 orang saja tidak apa-apa. Ya, kelompoknya ada yang bertanya. Sudah? Oke, coba Ibu lihat kinerjanya. Makanan yang paling sering muncul. Oke. Nah, nanti kalian jelaskannya sudah paham cara menjelaskannya? Ya, nanti dijelaskan. Tadi melempar dadu sebanyak 15 kali. Gitu. Terus didapatkan hasil datanya sekian, sekian, sekian. Gitu, paham? Semua? Sudah selesai semua? Sudah? Charlie sudah? Kelompok beta sudah? Kelompok apa sudah? Oke, waktunya kita presentasi memaparkan hasil kerja. Sudah siap? Sudah. Kira-kira kelompok mana dulu yang siap presentasi duluan? Ada yang mau angkat tangan maju duluan? Kelompok mana? Boleh? Kelompok mana yang mau maju duluan? Boleh, ayo kelompok Sally maju di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok beta akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Ahmad Fatih. Nama saya Gibran. Nama saya Sally. Nama saya Akila. Nama saya Naima. Nama saya Nafisa. Kita melempar dadu sebanyak 15 kali untuk mengumpulkan data. Gunakan tabel untuk mencatat data, kemudian membuat diagram batang dan menjawab pertanyaan. Es lendang macam ada 2. Soto Betawi ada 6. Kerak telur ada 2. Nasi uduk ada 3. Roti buaya ada 0. Untuk ada 2. Kami membuat piktogram berbentuk segitiga. Makanan yang sering muncul adalah soto Betawi. Makanan yang jarang muncul adalah roti buaya. Hitung selisih antara bir gontok dan es lendang maya. 2 kurang 2 0. Berapa frekuensi munculnya soto Betawi? 6. Apakah ada makanan yang muncul dengan jumlah di bawah 3? Ada. Apa saja yang es lendang maya, bir gontok, kerak telur. Ini hasil kerja kami. Oke, nah sudah dari kelompok beta sudah mempresentasikan. Dari kelompok Charlie dan kelompok Alpha ada yang ingin bertanya? Tidak?
Oke, nah tadi Ibu mau koreksi dari kelompok beta. Ya, dari kelompok beta tadi sudah melempar dadu sebanyak berapa kali, ada yang ingat? 15 kali. Nah, terus ternyata dari kelompok beta ini tidak mendapatkan data roti buaya sama sekali. Dan di soalnya kelompok beta ini ada selisih ya. Selisih dari bir peletok dan es selendang mayang. Kebetulan kelompok beta mendapatkan datanya es selendang mayang dan bir peletok ini sama jumlahnya ya. Jadi tidak ada selisih. Karena jawabannya betul semua dan grafiknya juga betul, ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok beta. Oke, boleh dulu kelompok beta. Selanjutnya, kelompok alfa atau kelompok Charlie yang mau maju duluan? Kelompok mana? Kelompok alfa. Oke, kelompok alfa boleh maju terlebih dahulu. Satu presentasikan yang kencang ya suaranya ya, supaya bisa terdengar oleh teman-temannya. Maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alfa ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Ahmad Mutakin. Nama saya Erlangga. Nama saya Arka. Nama saya Lubena. Nama saya Riza Ramadan. Nama saya Kadek Sofi Jasina. Nama saya Ajeng. Berikan dadu sebanyak 20 kali untuk mengumpulkan data. Gunakan tabel untuk mencatat data, kemudian buat diagram batang dan jawab pertanyaan. Selendang mayang ada Soto Betawi ada 4. terang-terang ada 4. Roti buaya ada 2. Dari kotak ada 1. Diagram data. Selendang mayang, soto Betawi, dan terang-terang dan kerak telur ada 4. Nasi uduk ada 5, roti buaya ada 2, dan bir peletok ada 1. Makanan apa yang sering muncul? Nasi uduk. Silakan. 5. Makanan dan minuman apa yang jarang muncul? Bir peletok. Hitung selisih antara makanan yang paling banyak dan paling sedikit muncul. 4. Yang paling banyak apa? Nasi uduk paling sedikit. Bir peletok. Jadi 4. oke, hijau. Apakah ada makanan yang muncul dengan jumlah yang sama? Ya. Selendang mayang, soto Betawi, dan kerak telur. Sudah semua? Sudah. Dari kelompok beta dan kelompok Charlie, ada yang mau ditanyakan dari kelompok alfa? Boleh kalau ada yang mau bertanya, misalnya tadi saya mau bertanya kelompok alfa, tadi itu ada selisih atau tidak ya antara nasi uduk dengan es selendang mayang misalnya. Boleh kalian bertanya seperti itu. Gimana, ada yang mau bertanya? Boleh? Kelompok beta?
Yakin? Kelompok Charlie ada yang mau bertanya? Beneran? Oke. Nah, boleh dari kelompok Alfa diperlihatkan teman-temannya. Oke, nah kalau tadi kelompok beta itu 15, ya kan? 15 kali melempar dadu. Kalau si kelompok alfa ini berapa kali? 20 kali. Nah, kelompok alfa ini 20 kali tadi melempar dadunya. Kalau tadi di kelompoknya beta roti buayanya 0, kalau di kelompok alfa semuanya ada, ya. Tidak ada yang 0 gitu. Jadi semua dapat datanya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, terus juga jawabannya betul semua, ya, kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan. Udah, boleh ditutup kelompoknya. Tadi kelompok beta lupa ditutup ya. Oke, boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk kembali. Sudah, kelompok terakhir sekarang. Kelompok Charlie, boleh maju ke depan. Ada Pak. Siapa yang buka? Sini geseran, Pak. Siapa yang buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Pintin. Nama saya Halila. Nama saya Sofiana. Nama saya Fadil. Nama saya Rian. Nama saya Ahmad Maimunafan. Nama saya Bintang. Lempar dadu sebanyak 10 kali untuk mengumpulkan data. Gunakan tabel untuk mencatat data, kemudian buat diagram batang dan jawab pertanyaan. Selendang mayang jumlahnya 2. Soto Betawi jumlahnya 1. Kerak telur ada 2. Nasi uduk ada 3. Roti buaya ada 0. Bir peletok ada 2. Makanan apa yang sering muncul? Nasi uduk. Makanan apa yang jarang muncul? Roti buaya, jumlahnya 0. Sebutkan 2 makanan yang muncul paling sedikit, soto Betawi dan roti buaya. 0 sama 1. Oke, sudah. Diperlihatkan ke teman-temannya hasil kerjanya supaya teman-temannya bisa melihat diagramnya. Oke, kalau tadi kelompok alfa itu simbolnya apa tadi lingkarannya? Kelompok beta simbolnya apa? Segitiga. Nah, kalau kelompok Charlie bentuknya apa? Love ya, atau hati bentuknya. Oke, kreatif ya semuanya. Nah, tadi kelompok beta itu roti buayanya 0. Ternyata si kelompok Charlie ini juga roti buayanya 0 ya. Sama. Oke. Nah, kalau di kelompok ini yang paling banyak apa? Nasi uduk ya, 3. Tadi sama ya kelompok alfa juga 3 ya? Juga 3. Juga yang paling banyak nasi uduk ya? Iya, berapa jumlahnya? 5. Kalau ini paling banyak apa? Soto Betawi.
sekali. Nah, karena jawabannya betul semua, kira-kira diagramnya betul atau tidak? Betul. Oke, karena jawabannya betul semua, kita kasih apresiasi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Charlie. Oke, boleh ditutup kelompok Charlie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu. Boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita lihat dari 3 kelompok nih ya, yang tadi nih. Diagramnya kita lihat ya. Jadi tadi ada bentuk-bentuknya, piktogramnya, ada lingkaran, ada hati, dan juga ada segitiga. Terus diagramnya berwarna-warni ya. Nah, dari sini kira-kira nih, setelah kalian sudah mencoba menggambar dan menyusun data, ya data yang didapatkan dari apa tadi? Dari kubus, ya kan? Kubus yang dilempar, kubus atau dadu ya, dadu makanan yang dilempar. Tadi jumlah melemparnya berbeda, gitu kan? Nah, kalian sudah dapat data dari situ, terus kalian sajikan ke dalam bentuk piktogram dan juga diagram batang. Nah, sekarang Bu Agis mau coba tanya, kalau tadi pas di awal kan katanya kalau piktogram dan diagram batang itu mempermudah, ya kan? Mempermudah terus menarik perhatian. Nah, setelah kalian mengerjakan, kira-kira betul atau tidak sih pernyataan yang tadi itu? Betul. Kira-kira tertarik tidak kalau melihatnya seperti ini? Tertarik. Ya, jadi benar ya. Pernyataan yang tadi bahwa piktogram dan diagram batang bisa bisa menarik perhatian secara visual atau penglihatan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Kita gerakin badan kita sedikit. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Kita ice breaking. Tari T-Rex. Oke, sekarang semuanya boleh berdiri. Masih ingat tarian ini? Iya, pas masa-masa belajar di rumah ya. Kelas berapa sih ada tarian ini? Kelas 1. Berarti udah pernah dong? Sudah pernah? Oke, kita ingat-ingat lagi ketika kelas 1 itu ya. Kita ingat-ingat, kita ice breaking, tari T-Rex, semuanya harus bergerak. Kalau ada yang tidak bergerak, nanti kita suruh nari tari T-Rex di depan. Siap? Ya. Nanti sambil perhatikan temannya ya. Bisa? Bisa, kita mulai 1, 2, 3 sambil bernyanyi boleh. Tangannya kecil, kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Gimana? Sekali lagi? Ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tangannya kecil, kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 itu namanya. Alhamdulillah. Oke, sekarang semuanya udah semangat lagi? Sudah. Nah, setelah tadi udah mengingat-ingat tentang tari T-Rex nih, ya kan? Tadi mengingat-ingat tari T-Rex. Sekarang kita mau ingat-ingat lagi tentang piktogram dan diagram batang. Wagis punya kuis, dan kuis ini setiap kelompok harus mewakili untuk menjawab. Bisa? Bisa ya? Nah, ini ada kuis.
Oke, sudah siap? Sudah. Nah, kita mulai ya. Nah, ada 3 pertanyaan. Ibu aja yang pilih ya kotaknya ya. Ya, oke. Untuk kotak pertama ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan piktogram? Kelompok mana yang mau menjawab? Boleh, kelompok sini. Apa itu piktogram? Iya, B. Jawabannya representasi visual dengan menggunakan simbol. Betul? Betul. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke kotak kedua. Kotak kedua ini ada soalnya. Tuh, kok sama? Tadi piktogram sudah ya. Nah, sekarang ada lagi yang ini. Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Boleh, kelompok peta lagi ya, Pak? Diagram batang. Good job, kasih tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Siapa yang mau jawab? Boleh, kelompok Charlie. Iya, good job. Jadi kalau misalnya sudah disajikan dalam bentuk piktogram atau diagram batang. Boleh kasih tepuk tangan. Nah, karena sudah, ya kan? Sudah mengingat-ingat tadi T-Rex dan mengingat-ingat materi, kita ingat-ingat lagi materi ini bagikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. Berbeda dengan yang tadi ya. Jadi kerjakan secara sendiri. Nanti buat aja. Ini ada 2. Itu 2, 1. Yang ini tidak boleh mencontek ya, tidak boleh berdiskusi. Jadi mengerjakan sendiri. Nah, ini soalnya adalah pilihan ganda ya, jadi tinggal disilang jawaban yang menurut kalian benar. Soalnya mudah ya kan, jadi ibu beri waktu 5 menit. Cukup? Cukup, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Bisa? Kelompok ini, ayo dikerjakan.
Ada yang ingin bertanya dari soalnya? Apa ada yang kurang jelas? Tidak, jelas semuanya? Bintang jelas? Jelas. Kenapa artinya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, oke. Waktunya sisa 3 menit lagi. Ada jelas ya soalnya ya. Kenapa dia masih bingung? Yang mana yang masih bingung? Nah, penyecian data yang paling tepat agar membaca mudah memahami dan membandingkan makanan khas. Kira-kira lebih mudah kalau misalnya disajikan dalam bentuk diagram batang, atau orangnya bercerita, atau orangnya bernyanyi, ya kan? Kalau lagu bernyanyi, atau kira-kira kalau hanya dengan percakapan? Iya, betul. Oke, dari kelompok sini ada yang masih bingung? Bisa semua? Bisa. Oke, boleh dilanjutkan. Waktunya sisa 2 menit lagi. Boleh. Boleh pakai cara di samping pilihan gandanya dicoret-coret cara menghitungnya, boleh. Menghitung selisih ya kan yang nomor 8, boleh langsung dicoret-coret di situnya. 2 menit lagi. Waktunya sudah nomor berapa sekarang? 9. Kelompok sini, kelompok alfa udah nomor berapa? 8, 10. Sudah hampir selesai ya. Kelompok beta sudah selesai? Sudah. Ada yang sudah, yang belum. Nomor berapa? 10. Oke, kelompok Charlie sudah selesai? Belum. Sudah nomor berapa? 10. Ada yang 10, ada yang 9. Oke, waktunya sisa 1 menit lagi ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak dari soalnya? Tidak. Kelompok beta ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Kelompok alfa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah semua? Sudah? Siapa yang belum? Sudah? Oke. Boleh dari setiap perwakilan kelompok ini mengumpulkan di depan, nanti Bu Agis ambil. Jadi susun yang rapi ya. Sudah? Kelompok mana yang sudah selesai mengumpulkan? Nah, sekarang kelompok beta, kelompok Charlie sudah? Sudah. Bagaimana soalnya, mudah? Sudah. Pusing atau tidak mengerjakannya? Tidak. Nah, kita gerakan badan kita sekali lagi. Ada yang masih ingat tarik ice breaking yang ini? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tidak. Sudah lupa? Oke, kalau sudah lupa, kita berdiri lagi. Kita ice breaking lagi. Ya, gerakan badan supaya. Sudah? Siap? Diikutin ya. Aturannya seperti tadi ya. Yang tidak bergerak nanti maju ke depan. Oke, 1, 2, 3.
akan putar pergelangan. Agung depan diam putar, ayo tepuk tangan. Bertepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, ditinggal keduanya. Bumbukan yang rajin wahai teman, dengan tegak balik kanan serentak, balik kanan serempak. Oke, gimana? Sudah ngantuk atau masih ngantuk? Sudah ngantuk. Oke, boleh duduk kembali. Nah, tadi sudah mengerjakan tugas-tugas kelompok dan tugas-tugas individu. Kira-kira dari pembelajaran hari ini Bu Agis mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian? Menyenangkan. Ada yang merasa bingung dengan pembelajaran hari ini? Tidak. Apakah pembelajaran hari ini bikin misalnya membosankan? Tidak. Menyenangkan? Ya, nah coba kita ingat-ingat lagi tadi belajarnya menggunakan media apa? Medianya adalah dadu, makanan khas daerah Betawi. Terus tadi tugasnya tentang apa? Menggambar diagram batang dan piktogram. Nah, tadi Bu Agis ingat-ingat lagi, kira-kira dari mempelajari diagram batang dan piktogram, apakah masih bingung? Ada yang ingin bertanya? Ya, berarti semua sudah paham? Sudah. Nah, jadi dengan makanan khas Betawi itu tadi hanya contoh, ya. Membuat piktogram dan membuat diagram batang itu bisa dengan data yang lain. Misalnya kalau kalian mau survei atau kalian mau tahu berapa banyak teman yang menggunakan ukuran sepatu 36, yang menggunakan ukuran sepatu 34, gitu kan? Kalian bisa sajikan dalam bentuk diagram batang maupun diagram piktogram atau diagram gambar yang diwakili dengan simbol. Nah, sampai sini sudah paham semua? Sudah. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Hari ini mempelajari diagram batang dan piktogram dengan menyajikan dalam bentuk diagram piktogram dan diagram batang bisa mempermudah visual. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tidak? Oke, Bagis yang menyimpulkan. Kalau tidak ada yang mau menyimpulkan, jadi pembelajaran hari ini adalah kalian menyajikan diagram batang dan diagram piktogram, menyajikan data melalui diagram batang dan diagram piktogram. Kenapa menggunakan diagram batang dan piktogram? Untuk mempermudah pembelajarannya, untuk mempermudah membaca suatu data. Nah, Bagis hari ini mau kita kasih tepuk tangan untuk diri kita semua. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, ya. Untuk materi selanjutnya kita juga akan membahas diagram pertemuan selanjutnya, ya, membahas piktogram dan diagram batang secara lebih jauh lagi. Soalnya nanti akan ada soal cerita yang lebih lain lagi, ya, bukan hanya tentang makanan khas daerah. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, sebelum Ibu tutup, ya kan, setelah ini sudah tidak ada pembelajaran lagi, ya kan, pulang ke rumah, ya. Mau pulang ke rumah? Dijemput ada yang jalan kaki, ya, rumahnya dekat. Ada yang naik sepeda, ya, ada yang naik angkutan umum. Tidak, ini kan karena kita lihat di jendela ini cuacanya mendung, ya. Cuacanya mendung. Nanti ketika jam pulang, kalau misalnya hujan, tidak perlu bermain hujan, tidak perlu hujan-hujanan. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita bereskan dulu mejanya, buku-bukunya dimasukkan dulu ke dalam tas.
dalam tas. Sudah? Sudah, kalau sudah sekarang Bu Agis mau tunjuk kalau tadi yang pimpin doa pembukaan perempuan, sekarang yang pimpin doa untuk pulang laki-laki ya. Laki pimpin doa pulang ya. Oke. Iya, udah maju Bu Agis yang tunjuk. Oke? Nah. Mari teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu supaya semangat sampai rumah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Kita ketemu lagi besok. Kita belajar selanjutnya dengan contoh-contoh soal yang lain. Ibu tutup ya, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti dilihat sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah diambil, dibawa ke tempat sampah. Dah, Pas 70. masa alhamdulillah. Tadi kalau udah bilang ngambil sampah kurang sih itu. Kurang 1 menit. Ya enggak sih. Enggak, kurang beberapa berapa detik. detik? Ini nggak